Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Benih dari mantan ipar bab 25. Mati kutu. Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, ucap Arka berusaha menjelaskan. Dia berjalan ke arah Zara lalu hendak memegang kedua tangan wanita itu. Tapi Zara mundur lalu tampak enggan untuk disentuh Arka. Sepertinya wanita itu jijik. Arka yang sudah lebih dulu memelukku. Dia ingin melakukan perbuatan terlarang padaku. Kata Mala berusaha berakting. Wanita itu menangis untuk membuat Zara semakin berpikiran negatif pada mereka. Tutup mulutmu. Jangan pernah memutarbalikkan fakta. Maki Arka. Tapi kan benar kalau kamu yang sudah lebih dulu memelukku. Kamu memaksaku untuk melakukan hal terlarang. Katanya kamu tidak puas dengan pelayanan istrimu. Jawab Mala semakin menjadi-jadi. Dia tersenyum puas saat melihat wajah kesal Zara. Sepertinya rencananya berjalan lancar. Big Siti memang selalu bisa diandalkan. Benar apa yang dia katakan, Mas? Tidak, sayang. Jangan percaya dengan ucapannya. Kamu tahu kan kalau Mas sangat mencintai kamu? Ucap Arka berusaha meraih tangan Zara. Tapi wanita itu tampak menolak dengan menyembunyikan kedua tangan di belakang tubuh. Apa yang aku katakan itu benar. Arka menelponku dan menyuruhku ke sini karena dia mengatakan jika kamu sedang keluar. Dia mengajakku untuk berhubungan badan. Dia bilang kamu tidak pernah memberikannya karena kamu sedang hamil. Ucap Mala. Jangan berbohong. Aku tidak pernah menyuruh kamu datang ke sini. Kamu saja yang terlalu gatal hingga tidak bisa menerima pernikahanku dengan Zara. Jangan asal tuduh. Bukannya kamu yang sudah menyuruhku ke sini. Katanya kamu tidak bisa move on dariku. Lalu sekarang apa? Kamu malah bilang kalau aku yang tidak tahu diri dan tidak bisa move on dari kamu. Bukannya kamu sendiri yang bilang kalau istri kamu tidak jago diranjang. Makanya kamu membutuhkan kehangatan dariku. Sekarang aku tidak mau tahu. Kamu harus bertanggung jawab karena mungkin saja sebentar lagi aku akan hamil. Ucap Mala semakin mengarang cerita. Dia bahkan memfitnah kalau Arka sudah menyentuhnya. Zara masih diam. Tampak wanita itu tengah berpikir sekarang. Dia menatap ke arah keduanya dengan tatapan kecewa. Tidak, sayang. Jangan percaya dengan ucapannya. Mas tidak akan pernah berani untuk mengkhianati kamu. Cinta Mas untuk kamu, sayang. Ucap Arka laki-laki berusaha menjelaskan. Membuat Mala yang mendengar itu tersulut emosi. Wanita itu cemburu saat menyaksikan kegigihan Arka untuk berusaha menjelaskan jika dia tidak bersalah. Kamu masih tidak percaya. Bahkan kamu sudah melihat sendiri bagaimana mesranya kami berpelukan. Tanya Mala semakin mengompori Zara. Hahaha. Tiba-tiba Zara tertawa. Dia tertawa sangat kencang hingga membuat kedua orang yang berada di hadapannya bingung. Ceka, apa kamu mulai stres saat memergoki suamimu berselingkuh? Kasihan. Ecek malah tampak senang melihat Zara tertawa. Dia sangat yakin kalau wanita itu mulai gangguan jiwa saat mengetahui suaminya berselingkuh. Ceka. Wanita murahan. Tiba-tiba Zara memaki, membuat mata Mala melotot mendengarnya. Kau pikir bisa mengelabuiku? Ejek Zara semakin membuat Mala bingung. Masuk sekarang. Titah Zara hingga membuat seseorang yang berada di luar masuk. Big Siti masuk dengan menentukan kepala tanpa berani menatap ke arah mereka. Dia sudah ketahuan oleh Zara. Wanita itu sudah curiga dari awal hingga memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Zara juga mengancam akan melaporkan perbuatan Big Siti ke penjara kalau Big Siti tidak mau mengaku. Bibi, kenapa bisa ada di sini? Ada apa ini? Tanya Arka tampak bingung. Zara mendekat, lalu memeluk tubuh suaminya. Maaf, pasti kamu panik sekali tadi. Bisik Zara semakin membuat Arka kebingungan. Ada apa ini, sayang? Kenapa Big Siti tampak ketakutan?
Tanya Arka. Sedangkan Mala yang berada di sudut ruangan mulai memucat sambil melayangkan tatapan tajam pada Bik Siti. Firasatnya mengatakan jika akan ada hal buruk yang akan terjadi. Zara menoleh ke arah Mala dengan senyum mengejek. Kamu pikir bisa mengelabuiku? Bik Siti adalah orang suruhan yang sudah membantu kamu masuk ke sini, bukan? Jelaskan semuanya pada kami, Bik, sebelum aku menyeret kamu ke kantor polisi, titah Zara. Kepalanya mendongak lalu menatap ke arah Mala yang tampak menggelengkan kepalanya. Wanita itu mencegah habis utuh untuk membuka rahasia mereka. Sebenarnya Arka sudah menduriku. Potong Mala cepat, dia masih berusaha untuk membuat Zara percaya. Tutup mulutmu. Dengarkan ucapan Bik Siti. Baru kamu boleh berbicara, saut Zara tampak emosi. Sebenarnya saya sudah bekerja sama dengan Mbak Mala untuk menjebak Tuan Arka. Apa? Arka tampak shock. Tunggu dulu sayang, dengarkan sampai selesai, ucap Zara saat melihat Arka hendak maju untuk menghampiri Bik Siti. Lanjutkan, Bik. Saya juga sudah... Bik Siti menceritakan seluruh kejadian dan rencana yang sudah dia buat di hadapan mereka semua. Dia tidak berani menatap ke arah Mala. Tidak, jangan percaya dengan ucapannya. Dia adalah pembohong. Kamu harus percaya denganku. Kalau Arka sudah menyidiriku dan dia harus bertanggung jawab, bantah Mala. Wanita itu masih kekeh dengan ucapannya. Sudah tertangkap basah pun kamu masih berani mengelak. Baiklah, sepertinya manusia seperti kamu cocok mendekam di penjara. Karena kamu sudah nekat ingin menjebak suamiku, aku akan melaporkan perbuatan kamu ke polisi. Tidak, tolong jangan lakukan itu. Aku janji aku tidak akan mengulanginya lagi. Dan aku juga berjanji tidak akan mengganggu kehidupan kalian. Tapi tolong jangan masukkan aku ke penjara, pinta Mala dengan nada memelas. Sesekali dia melirik tajam ke arah Bik Siti yang masih menundukkan kepalanya. Keluar kamu dari rumahku. Aku tidak sudi melihat wajahmu, usir Arka seketika membuat Mala berdiri lalu berlari keluar. Awas kamu, Bik, bisiknya saat melewati tubuh Bik Siti, membuat tubuh wanita itu menegang lalu bergetar ketakutan. Dia tahu kalau Mala adalah orang kaya dan bisa melakukan apapun padanya. Dan kamu, Bik, saya kecewa dengan Bibi. Pantas saja selama ini Bibi kokoh menjodohkan saya dengan Mala. Rupanya Bibi sudah bersekongkol dengan wanita iblis itu. Sekarang Bibi angkat kaki dari rumah ini sebelum saya lapor polisi yang bisa membuat Bik Siti mendekam di penjara. Tidak, Tuan. Tolong jangan usir saya. Saya masih ada keluarga yang harus dihidupi di kampung. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi, pinta Bik Siti dengan nada memohon. Dia bahkan sudah bersujud di hadapan keduanya. Tidak apa-apa jika gaji saya dipotong, asalkan saya tetap bekerja di sini, karena hanya saya yang diharapkan oleh keluarga saya di kampung, pinta Bik Siti lagi. Dia bahkan sudah menangis sejadi-jadinya, menyesali perbuatan yang sudah salah. Masih bagus saya tidak melaporkan kamu ke polisi. Pokoknya kamu angkat kaki dari rumah saya, dan saya tidak akan membayar sepeser pun. Karena Bibi sudah tega ingin menjebak saya. Bayangkan kalau rencana Bibi itu berhasil. Pasti saat ini saya dan Zara sudah... Bentak Arka semakin emosi. Sudahlah, Bi. Kalau Bibi tidak mau keluar dari rumah ini, kami lapor polisi saja. Perbuatan Bibi ini sudah bermasuk tindak kriminal, ujar Zara dengan senyum miring. Tidak, Nyonya. Baiklah, saya akan keluar dari rumah ini. Tapi tolong jangan lapor ke polisi. Wanita setengah baya itu keluar dari rumah Arka, lalu mulai mengemasi barang-barangnya. Dia lebih memilih dipecat daripada harus masuk penjara. Saat tidak ada lagi orang di dalam kamar, Arka menoleh ke arah Zara lalu mengecup singkat kening istrinya tersebut. Sejak kapan kamu tahu mereka bersekongkol? Tanya Arka mencubit hidung mungil istrinya. Baru-baru ini sih, tapi sudahlah,
Itu semua nggak penting. Yang penting sekarang rumah tangga kita sudah tidak ada lagi pembangunnya. Kamu membuat Mas panik tadi. Hampir saja Mas pingsan melihat kamu tidak percaya pada Mas. Hehehe, wanita itu sangat pandai berakting. Jadi aku hanya mengimbangi aktingnya saja. Arka terkekeh pelan lalu kembali mendaratkan ciuman. Mungil Zara. Dia sangat beruntung mendapatkan wanita cerdas seperti Zara. Di tempat lain, Rosa tengah berbaring di dalam kamar. Dia menatap ke langit-langit sambil memikirkan rencana pernikahan yang dilaksanakan oleh mereka bulan depan. Ya Allah, apakah ini semua mimpi? Gumamnya. Dia tidak pernah membayangkan akan dilamar oleh pria kaya seperti Romi. Apakah Tuan Romi adalah jodohku? Tapi dia sama sekali tidak mencintaiku. Aku tidak ingin pernikahan kami baru berakhir sama seperti pernikahanku dan Arka. Gumam Rosa sedih ketika mengingat umur pernikahannya dengan Arka yang tidak lebih dari 1 bulan. Pasti Arka sudah menemukan wanita pilihannya. Semoga dia bahagia. Rosa, Mbak Rosa. Saat terasa penuh asik melamun, tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar. Membuat dia beranjak lalu membuka pintu. Ternyata sudah ada Bibi di depan pintu kamarnya. Ada apa, Bi? Tanya Rosa. Kamu dipanggil Tuan Romi untuk ke rumah utama. Ada yang ingin Tuan Romi bicarakan. Mendengar itu, seketika tubuh Rosa jadi gugup. Dia menganggukkan kepalanya, lalu keluar dari kamar menuju rumah utama. Itu siapa, Bi? Tanya Rosa saat dari jauh dia melihat 2 orang asing yang tengah duduk berhadapan dengan Romi. 2 orang itu tampak bercengkrama dengan Siva dan juga Romi, membuat rasa yakin kalau mereka adalah keluarga pria itu. Itu adalah mama dan papa Tuan Romi. Mereka kesini untuk melihat langsung calon istri Tuan, yaitu kamu, ujar Bibi tersenyum tipis. Dia sudah mendengar jika Rosa akan dipinang oleh majikannya tersebut. Dia juga merasa bersyukur karena Romi memilih wanita tepat seperti Rosa. Ayo kita ke sana. Sepertinya mereka sudah menunggumu, ujar Bibi menarik pelan tangan Rosa. Rosa sangat gugup takut jika reaksi yang akan ditujukan oleh kedua orang tua Romi akan membuatnya kecewa. Mirna? Jadi Mirna masih hidup? Ujar Mama Romi. Dia tampak syok melihat wajah Rosa yang begitu mirip dengan almarhumah menantunya.